kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi kran yang menyampaikan rezeki kepada orang lain. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Orang bakhil nggak punya pikiran begitu. Yang ada yang di kantong saya, keringat saya, sama orang lain kagak ada urusan. Kalau dia sadar rezeki saya cuma lewat tangan, rezeki dia cuma lewat tangan saya. Dia berfungsi sebagai kran, rasa bakhil itu tidak perlu ada. Yang kedua, orang bisa bakhil karena jama'a mala wa addada. Suka ngumpul-ngumpulin harta lalu ngitung-ngitung. Ngitung. Orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang melulu. Kebangetan ngitung melulu. Aduh, 10.000. Kalau 15.000 aja enak aturnya. Dapat 15.000. Tanggung dikit lagi. Kalau 20 aja cukup dah nih. Yang nggak pernah cukup sesungguhnya. Jama'a malan wa addada. Kalau sudah kesina, dia akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Dia akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengekalkan dia. Ya, mengekalkan kebahagiaannya. Ya, mengekalkan keluarganya. Ya, mengekalkan umurnya. Ya, mengekalkan kehidupannya. Sampai kepada tahapan keliru. Kalau sudah begitu, berat pisah sama harta. Duitnya 100.000, hilang 1.000. Yang hilang doang tuh yang dia pikirin. Yang masih ada yang 99.000 dia nggak ingat. Waduh, mati gua. Ngapa duit 1.000 hilang, mati. Mati. Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Hilang itu yang 99, yang 1.000 yang dia ingat. Hilang 1.000, mati gua udah. Mati gitu. Kalau datang orang gantiin, lo jangan sedih dah nih digantiin 1.000, makin kenceng nangisnya. Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis? Coba yang tadi nggak hilang jadi 2.000. Ingat yang tadi hilang. Kapan syukurnya kalau sudah jama' amalan wa addada, prosesnya akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Memang harta itu bisa mengekalkan kita. Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah. Itu harta yang mengekalkan kebahagiaan. Kita berikan dia kepada yatim piatu. Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum. Kita berikan dia membangun puskesmas. Kita berikan dia membangun masjid, pondok-pondok pesantren, memakmurkan majelis-majelis taklim. Itu harta yang mengekalkan kita. Apapun yang kita belikan, ya belikan pakaian pangkatnya toko. Bagus benar. Sekarang 4-5 tahun yang akan datang, lari ke dapur. Bukan dibersihin, ngebersihin. Makanan yang paling enaknya waktu di tenggorokan. Sudah masuk ke dalam perut, sudah gak ada bedanya singkong dan sate. Malah besok pagi keluar bauan sate daripada singkong. Bedanya makanan cuma di kerongkongan saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi kalau sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah, kenapa harus bakhil? Bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita, kenapa harus mengelak? Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan. Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang tidak bisa membahas, tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Masyiral muslimin, apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita. Maksud saya ibu bapak kita. Oh, itu balasannya paling kontan. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada bapak. Ada rezeki sedikit, belikan makanan yang disenangi orang tua kita. Pak, ibu, alhamdulillah ada rezeki. Ini makanan kesukaan bapak, ibu. Menurut kita sederhana, sepele, Allah akan balas. Dan itu paling kontan. Lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ibu bapak, yatim piatu terutama juga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, sekali lagi tidak ada orang jadi kaya karena dia kikir, pelit. Kenapa sih tuh orang jadi miliuner? Oh, dia dari muda pelit banget. Tidak ada. Dan tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah. Kata Nabi, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitata su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim bisa menambah panjang umur dan menyelamatkan orang dari mati secara su'ul khatimah.
Panjang umur bisa artinya jumlahnya tambah, bisa berarti walaupun orangnya sudah mati, namanya tetap hidup dikenang orang kebaikannya. Itu pun panjang umur namanya. Namanya tidak hancur walaupun jasadnya hancur masuk ke dalam tanah dimakan oleh cacing tanah. Namanya akan hidup terus bahkan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Bakhil, pelit adalah penyakit batin. Dokternya agama dan kemauan diri merubahnya dengan sadar bahwa karunia adalah amanah. Ini penyakit bakhil nggak bisa ke rumah sakit, ke rumah dokter medis. Dokter, saya punya penyakit pelit, bagaimana ngobatinya? Suntik. Tidak bisa. Suntiknya adalah agama, saudara-saudara. Yang ketujuh, wa min ghalabatid dain, nah inti doa. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. Bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa. Tapi kalau gali terus nggak pernah nutup, ini mau kejeblos namanya. Ngutang lalu nggak bayar-bayar, namanya gali lubang, nggak pernah nutupin. Bahkan Nabi pesan, alaikum biddain, fa innahu hamun billail wa dani'un bin nahar. Kalau bisa kamu nggak usah ngutang. Kenapa? Hutang itu siangnya bikin kita takut ketemu orang, malamnya bikin kita susah tidur. Coba dah kalau nggak bisa ngutang, ngutang berabe, malam nggak bisa tidur, siang takut ketemu orang. Jangan kepergok nih, belum ada duit buat bayar. Udah jalan ke sono, takut ketemu. Jangan kemari, takut ketemu. Akhirnya nggak kemana-mana, ngumprak di rumah. Tetapi adat hidup, saudara-saudara, apalagi kita yang ekonomi menengah ke bawah, biasa. Adat hidup itu tutup lubang, gali lubang, saling menerima, saling memberi. Tapi yang diajarkan oleh agama, oke, gali lubang silakan, asal bisa nutupin. Kalau tiap hari gali lubang dulu, kan kejeblos akhirnya. Oleh karena itu, apalagi hutang ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Itu di akhirat nanti ya, taubatnya lebih sulit. Kalau saudara dosa kepada Allah, taubatnya cuma 3 syaratnya. Nyesel, berjanji tidak akan mengulangi, meninggalkan perbuatan jahat. Tapi kalau menyangkut hak manusia, syarat taubatnya 4. Saudara mencuri sendal, syarat taubatnya nyesel, berjanji tidak akan mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan mencuri, lalu yang keempat, sendal orang pulangin. Atau minta maaf dan minta ridho dari yang bersangkutan. Sebab ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Nggak bisa saudara nyolong sendal, taubat langsung kepada Allah. Taubat Tuhan, nggak lagi-lagi nyolong sendal. Tapi sendal orang dibekap terus. Ya belum. Nah termasuk masalah hutang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi silahkan gali lubang. Asal ada kemungkinan untuk nutup. Dan pada saat kesempatan untuk nutup datang, tutup dulu. Supaya besok bisa gali lagi. Yang kita kadang-kadang kalau ngutang, begitu datang rezeki aja giliran mau bayar. Rasanya kan berat. Masih ada keperluan lain. Datang yang lagi, anu aja dah bang, tar. Datang lagi, sok. Datang lagi, tar. Datang lagi, sok. Kalau tar sok saja. Nembak terus, ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, penyakit batin, waqah rijal. Kami berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain. Hidup disetir orang lain. Badan merdeka tapi jiwa budak. Badan merdeka tapi mental budak. Kita hidup jadi robot. Kemana saja yang nyetel arahkan, ke situ kita berangkat. Hidup tanpa prinsip. Rijal. Hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain. Alangkah tidak nikmatnya. Kehilangan kepribadian. Tidak punya sikap mandiri. Itu pun penyakit rohani. Karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita. Kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain. Kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur. Pribadi kita. Sepanjang kita masih hidup di bawah bayang-bayang orang lain, sepanjang itu kita tidak akan pernah punya kepribadian. Dan bila kita tidak punya kepribadian, maka orang tidak akan pernah mencatat kita dalam kehidupan ini. Nah, inilah pertemuan kita yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.